Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Putra Wicaksana dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini kita akan membahas dan mengulas tentang sejarah singkat komunikasi. Apa sih sejarah singkat tentang komunikasi itu? Komunikasi merupakan dan menjadi hal yang sangat vital dalam sendi-sendi kehidupan. Sering kemajuan zaman, cara berkomunikasi makin beragam. Tahun ke tahun, komunikasi makin dipermudah. Tapi, apakah kita tahu tentang sejarah komunikasi? Teknik komunikasi apa yang digunakan pada zaman praksara? Pada presentasi ini, saya akan mengulas secara singkat dan jelas tentang sejarah komunikasi. Let's check it out. Fase komunikasi dibagi menjadi dua hal, yaitu fase pre-modern dan fase modern, komunikasi modern. Komunikasi pre-modern diawali dengan penggunaan sinyal asap. Pada masa awal perkembangan telekomunikasi, manusia menggunakan sinyal asap. Ini sinyal asap menjadi salah satu bentuk komunikasi tertua dalam sejarah. Kerennya, sinyal asap masih bisa kita temui di zaman modern ini. Contohnya ada di Roma, ketika seorang paus terpilih, mereka akan menggunakan sinyal asap sebagai pertanda. Yang kedua, sinyal drum. Komunikasi menggunakan sinyal drum juga salah satu jenis komunikasi tertua. Motivasi penggunaan drum adalah hutan. Suku-suku di pedalaman hutan di Afrika memiliki jarak pandang yang terbatas, sehingga drum dipergunakan sebagai metode berkomunikasi. Saat ini juga sering ditemukan jenis komunikasi yang sama. Contohnya di Indonesia, drum digunakan di pos ronda atau masjid, sedangkan di pos ronda digunakan untuk memperingatkan warga akan adanya situasi darurat. Kemudian, seperti beduk masjid yang digunakan sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Surat dan merpati surat. Pada tahun 101 Masehi, Cai Lun, seorang Tionghoa, menciptakan kertas. Dengan adanya kertas, dimulailah era surat menyurat. Pada awal perkembangannya terdapat dua jenis surat menyurat, yaitu diantarkan oleh tukang pos dan diantarkan oleh merpati pos. Ini menjadikan akhir dari fase pertama, yaitu komunikasi pre-modern. Kemudian masuk ke fase komunikasi modern. Telegraf. Pada tahun 1837, Samuel F.B. Morse berhasil menciptakan telegraf. Telegraf sendiri merupakan sebuah alat yang berguna untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh menggunakan sandi Morse sebagai kode komunikasi. Penemuan telegraf ini menjadi awal mula era komunikasi modern. Kemudian lanjut ke telepon. Kita semua tahu ya, telepon itu seperti apa. Itu juga termasuk alat komunikasi di zaman komunikasi modern. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menyandang nama penemu telepon. Namun, penemu sebenarnya adalah Antonio Meucci yang berkebangsaan Italia. Pada tanggal 11 Juni 2002 baru dipatenkan. Telepon sendiri merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat berkembang dan memiliki banyak jenis. Bahkan hingga kini, keberadaan telepon tetap tidak tergantikan, baik itu telepon rumah dengan kabel maupun telepon seluler yang narkibel. Kemudian internet. 1 abad setelah penemuan telepon, pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menciptakan cikal bakal internet yang bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, yang hanya untuk kepentingan militer dan hanya disambungkan ke 4 situs universitas besar. Pada Oktober 1972, mulai diperkenalkan pada umum dan dibagi menjadi dua, Milnet untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan militer, yang kemudian diberi nama menjadi internet. Surel, surat elektronik, electronic mail atau email. Kita semua pasti sudah tahu apa itu email. Sejarah email adalah pada tahun 1971, Ray Tomlinson menemukan dan mengembangkan email yang kita kenal sekarang dan dia menciptakan menggunakan file protokol bernama Symphony dalam jaringan ARPANET. Email pertama yang berhasil dikirim oleh dia adalah sebuah pesan yang bertuliskan QWERTY UIOP. Kita bisa menemukannya di keyboard, baik di laptop maupun HP. Kemudian diperkenalkan icon @ yang menjadi pemisah dan pembeda antara username dan domain dari email yang dituju. Yang terakhir adalah media sosial. Kita semua pasti tahu apa itu media sosial dan hampir seluruh orang di dunia ini pasti punya dan menggunakan media sosial. Media sosial sendiri lahir pada awal abad 21.
Dan awal abad 21 ini merupakan awal kelahiran dari berbagai macam media sosial. Pada abad 21 ini banyak media sosial yang muncul dan berkembang, seperti Facebook yang didirikan tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg yang kita kenal hingga kini dengan 3 miliar pengguna aktif. Kemudian disusul dengan munculnya aplikasi untuk bertukar pesan seperti WhatsApp pada tahun 2009, KakaoTalk pada tahun 2010, dan Line pada tahun 2011. Tentunya dengan adanya media sosial ini makin memudahkan kita dalam berkomunikasi, terutama komunikasi jarak jauh. Terima kasih.